Selamat malam, masih bersama saya Tama Romihin, Prodi Pendidikan Kimia. Dalam video yang kedua ini, saya akan membawakan materi yang sama, yaitu tentang belajar dan pembelajaran untuk bab 9 dengan judul Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum. Yang pertama, kurikulum dan landasan pengembangan kurikulum. Apa itu kurikulum? Kata kurikulum berasal dari satu bahasa Latin yang artinya adalah jalur pacu. Dan secara tradisional, kurikulum sekolah disajikan seperti itu, atau ibarat jalan bagi kebanyakan orang. Lebih lanjutnya, Zais mengemukakan bahwa pengertian kurikulum yakni yang pertama, kurikulum sebagai jalan meraih ijazah. Mengapa? Karena kurikulum merupakan jalan yang berisi sejumlah mata pelajaran dan isi pelajaran yang harus dilalui untuk meraih ijazah. Yang kedua, kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran. Sussberg mengemukakan bahwa penyebutan kurikulum yang demikian sama halnya menyamakan kurikulum dengan mata pelajaran. Lebih jauh, orang sering menyebutkan bahwa isi dari pelajaran tertentu dalam program dikatakan sebagai kurikulum. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran. Kurikulum didefinisikan sebagai satu rencana yang dikembangkan untuk mendukung proses belajar mengajar di dalam arahan dan bimbingan sekolah, akademik atau universitas, dan para anggota stafnya. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar, di mana semua rencana hasil belajar yang merupakan tanggung jawab dari sekolah adalah kurikulum. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Mengapa demikian? Karena setiap orang yang terlibat dalam pengimplementasian kurikulum tersebut akan memperoleh pengalaman belajar. Landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana pembuatan kurikulum akan berjalan. Landasan teori yang menjadi arahan pengembangan dan kerangka penyurutnya, yaitu yang pertama landasan filosofis, landasan sosial budaya agama, landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, landasan kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir landasan perkembangan masyarakat. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nana Syaudi Sukmadinata mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, prinsip-prinsip umum, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus, yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, isi pendidikan, proses belajar mengajar, media dan alat pembelajaran, dan kegiatan penilaian. Sedangkan menurut Asep Heri Hernawan, ia mengemukakan ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini terbagi menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, yaitu seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip fleksibilitas.
Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa tersebut. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber lain yang secara optimal, cermat, dan tepat hingga hasilnya memadai. Prinsip yang kelima yaitu prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Model-model pengembangan terbagi menjadi dua. Model yang pertama, model The Administrative Model. Gagasan pengembangan kurikulum datang dari para administrator dan menggunakan prosedur administrasi pendidikan. Ini membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum. Anggotanya itu terdiri dari pejabat. Di bawahnya para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Tugas dari tim ini adalah merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, kebijaksanaan, dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum. Setelah tim kerja selesai menyelesaikan atau melaksanakan tugasnya, hasilnya dikaji ulang oleh tim pengarah serta para ahli lain yang berwenang atau pejabat yang kompeten. Model yang kedua yaitu The Grassroots Model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model yang pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas, namun datang dari bawah, yaitu dari guru ataupun dari sekolah. Hal ini didasarkan atas pertimbangan. Mengapa? Karena mereka beranggapan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurna dalam pengajaran di kelasnya. Dialah yang paling tahu kebutuhan di kelasnya. Oleh karena itu, dialah yang paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya. Guru dan pengembangan kurikulum. Yang pertama, pembelajaran dan kurikulum. Untuk memperjelas hubungan antara pembelajaran dan kurikulum, kita mulai dari melihat hakikat keduanya. Hakikat pembelajaran. Yang pertama, kegiatan yang dimaksud untuk membelajarkan pembelajar. Yang kedua, program pembelajaran yang dirancang dan diimplementasikan sebagai suatu sistem. Yang ketiga, kegiatan yang dimaksud untuk memberikan pengalaman belajar. Yang keempat, kegiatan yang mengarahkan pembelajar ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, kegiatan yang melibatkan komponen-komponen tujuan, isi pembelajaran, sistem penyajian, dan juga sistem evaluasi serta realisasi. Hakikat kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai jalan memperoleh ijazah, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua, kurikulum sebagai mata dan isi pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum sebagai
rencana kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Dan yang kelima, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dari mempertentangkan dan membandingkan hakikat kurikulum dan pembelajaran, kita dapat menyimpulkan bahwa guru dan pengembangan kurikulum. Yang pertama, pembelajaran dan kurikulum. Untuk memperjelas hubungan antara pembelajaran dan kurikulum, kita mulai melihat dari hakikat keduanya. Untuk hakikat yang pertama, yaitu hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran tersendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, kegiatan yang dimaksud untuk membelajarkan pembelajar. Yang kedua, program pembelajaran yang dirancang dan diimplementasikan sebagai suatu sistem. Yang ketiga, kegiatan yang dimaksud untuk memberikan pengalaman belajar. Yang keempat, kegiatan yang mengarahkan pembelajar ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, kegiatan yang melibatkan komponen-komponen tujuan, isi pelajaran, serta penyajian dan sistem evaluasi, serta realisasi. Sedangkan hakikat kurikulum, yang pertama, kurikulum sebagai jalan memperoleh ijazah. Yang kedua, kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Dan yang kelima, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dari mempertentangkan dan membandingkan hakikat kurikulum dan pembelajaran, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran dan kurikulum merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, peran guru dalam pengembangan kurikulum. Peran guru dalam pengembangan kurikulum dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus pengajaran berdasarkan tujuan-tujuan kurikulum, di atasnya, dan karakteristik pelajar, mata pelajaran, serta karakteristik situasi kondisi sekolah. Yang kedua, merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat secara efektif membantu pembelajar mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, menerapkan rencana atau program pembelajaran yang dirumuskan dalam situasi pembelajaran yang nyata. Yang keempat, mengevaluasi hasil dan proses belajar pada pembelajar. Dan yang kelima, mengevaluasi interaksi antara komponen-komponen kurikulum yang diimplementasikan. Baik, dari materi yang sudah saya bawakan, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran yang diberikan oleh para pendidik tidak akan terlepas pada kurikulum di sekolah. Sama halnya juga dengan peran guru atau peran pendidik dalam memberikan pengajarannya tidak terlepas pada kurikulum. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih dan selamat malam.